Ya, sementara itu PLT Sesjam Mintel Kejagung Sarjono Turin membenarkan adanya OTT jaksa di Banten. Dirinya pun memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak, izin Pak, dua orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten, Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah. Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi limpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenaker tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel Lambok Gultom mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Lagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota akan mengumumkan besaran upah minimum paling lambat Rabu pekan depan. Dengan aturan baru, upah minimum pekerja di Jakarta diperkirakan naik 300 hingga 400 ribu pada tahun depan. Pemerintah resmi menetapkan peraturan pengupahan sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2026. Dalam aturan baru, besaran upah merujuk pada angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai alfa 0,5 hingga 0,9. Angka itu lebih besar dari alfa tahun sebelumnya 0,1 hingga 0,3. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee menyatakan penentuan UMP sudah mempertimbangkan nilai kebutuhan hidup layak. Formula, tidak ada yang berubah dari formula bahwa kenaikan upah sama dengan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Alfa inilah yang diputuskan oleh Pak Presiden, nilainya 0,5 sampai 0,9. Seluruh provinsi, kabupaten, dan kota harus menetapkan upah minimum paling lambat Rabu pekan depan, termasuk Pemprov DKI Jakarta. Dengan formula baru, maka upah minimum di Jakarta tahun depan diperkirakan di kisaran 5.673.000 hingga 5.781.000. Upah minimum itu naik sekitar 300 hingga 400.000 dibandingkan tahun ini sekitar 5.396.000. Besaran itu tidak membuat puas kalangan buruh lantaran dalam tuntutan sebelumnya kalangan buruh meminta kenaikan upah sekitar 8,5 hingga 10,5% atau sekitar 5,8 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, periode Nataru tahun 2025, diprediksi akan ada 10 juta pergerakan penumpang yang akan menggunakan transportasi udara. Bahkan hingga saat ini, sudah ada 558 permintaan extra flight untuk Nataru tahun ini. Destinasi favorit masih didominasi Bali, Medan, Ujung Pandang, dan Yogyakarta. Ratusan penumpang kereta bandara memadati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta.
Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Ada kenaikan sekitar 2.000 sekian penumpang dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa tercapai, syukur-syukur nanti bisa terlampaui. Artinya semakin banyak masyarakat yang mempercayai angkutan KA Bandara di Yogyakarta. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Dalam rangka liburan. Liburan, jalan-jalan. Tahun baru. Baru kemana ini Mas? Ke Makassar. Mas, ini kenapa ini Mas naik KA Bandara ini Mas? Cepat. lebih cepat. Ini yang kedua kalinya. Bagaimana rasanya naik ke transportasi KA Bandara itu dibanding dengan transportasi lain? Lebih cepat. Untuk tarifnya sendiri cukup terjangkau atau seperti apa? Cukup terjangkau. Sementara itu selama 18 harian masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru, kereta bandara menyediakan 216.000 kapasitas tempat duduk dari 24 perjalanan KA YAIA PSO dan 26 perjalanan KA YAIA Express. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Ya, sementara itu memasuki libur Natal dan Tahun Baru, penumpang kereta bandara madati stasiun Yogyakarta. Kereta bandara menjadi pilihan karena dinilai warga lebih menghemat waktu dan aman dengan harga yang tiket yang terjangkau. Ratusan penumpang kereta bandara madati stasiun Yogyakarta pada hari pertama dimulainya masa angkutan libur Natal dan Tahun Baru. Para penumpang bahkan rela berdesakan sebelum masuk ke dalam gerbong kereta. Selama masa angkutan Nataru, operasional kereta bandara di area Yogyakarta melayani total 50 perjalanan setiap harinya dengan rata-rata penumpang diperkirakan mencapai 9 hingga 11 ribu. Naik sedikit dibandingkan tahun lalu. Ada kenaikan sekitar 2.000 sekian penumpang dari tahun lalu. Mudah-mudahan bisa tercapai, syukur-syukur nanti bisa terlampaui. Artinya semakin banyak masyarakat yang mempercayai angkutan KA Bandara di Yogyakarta. Para penumpang juga memilih menggunakan kereta bandara karena dinilai lebih cepat dan aman dengan harga tiket yang terjangkau. Ya, terima kasih masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, KPK segel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Ya, 2 pintu disegel dan ditempeli stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore. Enggak tadi sore, nonton ya di bawah ya.